Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Seperti biasanya, saya atas nama Fauzan, mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan membacakan mengupas sedikit dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Yaitu adalah potret masalah perbandingan pendidikan, yaitu potret sistem pemerintahan di Inggris. Jadi pemakaian nama Inggris dalam pengertian negara kadang dapat membingungkan karena kata itu merupakan terjemahan dari kata England. Sedangkan England hanya merupakan salah satu bagian dari saja adalah negara yang sistem demokrasi parlementer. Pemerintahan pada dasarnya dibentuk melalui partai politik yang memenangkan dukungan mayoritas di parlemen. Dan adapun kondisi demografi dan potensi income di Inggris. Inggris yang merupakan salah satu negara yang ekonominya paling kuat, produktif domestik bruto ataupun PDB, berada di urutan terdepan di negara-negara Eropa. Pada tahun 2002, ekonomi Inggris nomor 4 terbesar di dunia, adalah negara investor nomor 2 terbesar di dunia. Perusahaan swastanya adalah suku guru ekonomi Inggris yang mengambil 60% dalam PDB-nya. Sumber dayanya Inggris cukup kaya di negara-negara Uni Eropa. Inggris adalah negara produk minyak bumi dan gas alam yang utama di dunia. Sumber dayanya terutama adalah batu bara, minyak bumi, gas alam, tenaga atom, dan tenaga air. Dan adapun filsafat pendidikan dan orientasi pendidikan di Inggris. Perjalanan panjang menuju nalar modern yang digagas oleh filosof Inggris untuk memajukan pendidikannya dapat ditelusuri seperti dalam artikel, yaitu Jurgen Habermas menjelaskan istilah modern adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut era baru yang berfungsi untuk membedakan dengan masa lalu. Jadi, dan kebijakan di bidang pendidikan agama di Inggris. Pendidikan agama ataupun religious education adalah mata pelajaran wajib dalam sistem pendidikan negara di Inggris. Sekolah diminta untuk mengajarkan program studi agama sesuai dengan pedoman sesuai orang tua memiliki hak untuk menarik anak daripada pendidikan agama yang sekolah harus menyetujui lokal dan nasional. Jadi Inggris itu pada zamannya itu tidak menunjukkan harus, jadi itu menarik dari pendidikan agama yang menyetujui, yaitu lokal ataupun dari nasional. Dan adapun kebijakan di bidang manajemen pendidikan formal di Inggris. Yang pertama sistem 2 jalur, yang kedua sistem 3 jalur. Yang pertama sistem 2 jalur, 2-tier system. 1 sekolah dasar, yang kedua sekolah menengah atau tanpa pilihan. Yang kedua sistem 3 jalur, yaitu 3-tier system. Sekolah pertama, yang kedua sekolah menengah, dan yang ketiga adalah sekolah tingkat atas. Dan adapun dinamika dalam pengembangan kurikulum di Inggris. Dewan Pengembangan Kurikulum. Sekolah tidak mudah dan seenaknya saja mengganti kurikulum pendidikan. Perubahan kurikulum akan selalu melibatkan banyak pakar yang sungguh berkompeten di bidangnya. Mereka menjunjung tinggi warisan tradisi keilmuan mereka yang sangat kuat berakar. Materi pelajaran pokok yang mereka anggap bagus sejak 100 tahun lalu akan dipertahankan sampai kapanpun. Sementara bidang-bidang baru yang ingin dimasukkan ke dalam kurikulum nasional harus melewati prosedur yang sangat panjang. Jadi sistemnya itu walaupun sudah berlalu 100 tahun lalu, ketika itu memang bisa dipertahankan, maka sama Inggris itu dipertahankan. Sedangkan bidang-bidang yang baru masuk itu masih melalui jalur-jalur yang panjang, sehingga tidak mudah untuk langsung masuk ke jalur Inggris. Dan adapun pengembangan pendidikan tenaga kependidikan di Inggris.
Walaupun terjadi penyusutan secara besar-besaran dalam sistem pendidikan guru, masih saja banyak guru dari tempat-tempat mengajar tersedia, sehingga banyak guru yang menganggur. Akan tetapi, dalam bidang-bidang tertentu terjadi pula kekurangan guru seperti pada penyebab timbulnya kekurangan ini cukup kompleks dan jelas bahwa ia menggambarkan keadaan suplai lulusan persaingan lowongan pekerjaan dengan lainnya. Jadi pas waktu ada perosotan itu, maka lowongan pekerjaan guru itu dan lowongan pekerjaan sangat besar, banyak peluangnya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan dari mengulas sedikit dari makalah kelompok 1 yang sudah tertera, yang sudah presentasikan oleh kelompok 1 dengan detail dan sangat jelas. Saya cuma mengulas beberapa ulasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.